Yang kami hormati, unsur pimpinan debat struktural. Fakultas Hukum Universitas Swarbadewa menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Dalam Focus Group Discussion atau FGD tersebut membedah buku karya dua guru besar Universitas Swarbadewa atau UNWAR. FGD mengambil tema mengkritisi persoalan tanah adat di Bali, eksploitasi atau konservasi dalam perspektif politik hukum pertanahan. Ada dua buku yang dibedah dalam FGD tersebut, yakni dengan judul Politik Hukum Pariwisata Ekowisata dan Persoalan Tanah untuk Kepentingan Industri Pariwisata, yang dibuat oleh Profesor Dr. Andes Iwayan Wesna Astara SHMH MHO, serta buku dengan judul Kupas Tuntas Keberadaan Sanksi Adat Kesepekang dalam Pendaftaran Tanah Adat sebagai Ulayat Desa Adat di Bali oleh Profesor Dr. Imade Suitra SHMH. FGD juga menghadirkan tim pembedah yang memiliki kepakaran di bidang masing-masing, yakni Profesor Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SHMH, Profesor Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa, Apar MM, dan Dr. Imade Priyadarsana, SHMH. FGD juga menghadirkan moderator Dr. Iwayan Rideng SHMH. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Swarbadewa, Dr. Nimade Jaya Senastri SHMH, FGD ini merupakan kegiatan rutin di Fakultas Hukum Swarbadewa. Untuk kali ini diisi dengan bedah buku atau melalui FGD ini diharapkan apa yang menjadi persoalan di Bali bisa mendapatkan solusi yang terbaik terkait permasalahan tanah adat dan menemukan solusi terbaik ke depannya. Nah, hasil-hasil pemikiran beliau itu tentu penting untuk diketahui oleh banyak pihak, sehingga apa pemikiran-pemikiran para guru besar sesuai dengan keahliannya, apalagi terkait dengan tanah adat dan pariwisata, kan di Bali suatu hal yang sangat krusial dan menimbulkan banyak problematika, baik berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berkaitan dengan masyarakat yang terkait dengan tanah adat, apalagi pariwisata kan tentu karena dianggap sebagai industri, dia satu sisi memberikan kesejahteraan, tapi satu sisi menimbulkan persoalan di masyarakat adat khususnya berkaitan dengan tanah. Sementara Profesor Dr. Imade Suitra SHMH mengatakan dirinya melihat adanya kesenjangan antara penerapan hukum adat dikaitkan dengan pendaftaran hak atas tanah. Kedepan perlu ada kejelasan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat, terutama berkaitan dengan permasalahan tanah desa adat, termasuk sanksi-sanksi adat. Untuk itu akan terus dilakukan kajian secara akademik sehingga bisa memberikan masukan dan solusi. Dengan kondisi-kondisi itu, dari kenyataan yang ada ya, karena penelitian itu kan harus dasarnya adalah empiris gitu ya. Sehingga di sini saya melihat ada kesenjangan antara penerapan terutama penerapan hukum adat dikaitkan dengan pendaftaran hak atas tanah. Dan bahkan sampai saat ini pun kita bisa melihat bahwa sanksi kesepekan justru masih ada. Dan itu kan justru kita clearkan agar nanti sanksi-sanksi ini tidak serta-merta dianggap melakukan pelanggaran HAM di satu sisi, di sisi lain justru ada upaya-upaya yang justru menganggap bahwa sanksinya yang tidak baik kan itu ya. Oleh karena itulah makanya secara akademik kita akan lakukan kajian secara terus-menerus agar kita bisa memberikan masukan, pemecahan dan menemukan apa yang sebenarnya penyebab adanya kesalahpahaman sehingga sanksi kesepekan dan kanurayang itu dijadikan satu. Artinya bahwa dalam penelitian ini ditemukan bahwa sanksi kesepekan itu lebih disebabkan karena adanya sentimen dan kemudian rasa benci. Dan ini yang harusnya tidak boleh ada. Karena dalam konteks hukum adat kan ada proses dan prosedur yang perlu diikuti dengan tepat. Sehingga di sana kan ada asas laras rukun patut yang justru harus menjadi pijakan. Sedangkan Profesor Dr. Andes Iwayan Wesna Astara menegaskan bahwa persoalan tanah adat membutuhkan penanganan hukum yang komprehensif dan berpihak pada masyarakat adat. Selain itu perlu ada harmonisasi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan adat, serta regulasi dan penegakan hukum yang lebih jelas dan kuat.
Pemberdayaan masyarakat adat dan desa adat juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan tanah adat dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tanah ini kan kemudian ada kepentingan pariwisata, tetapi pada saat itu bukan kepentingan pariwisatanya. Masyarakatnya sudah memiliki nilai-nilai ekonomis untuk kepentingan kegiatan bisnis begitu. Nah, bisa saja tanahnya ini kemudian dijadikan jaminan, terutama tanah hayam desa yang disertifikatkan atas nama pribadi. Nah, inilah yang akan memunculkan persoalan-persoalan tanah dalam konteks kepariwisataan. Kemudian muncul tanah-tanah dalam konteks kepariwisataan ini ketika terjadi perjanjian-perjanjian yang perjanjian ketika membuat suatu perjanjian antara desa adat, misalnya memiliki atau pura memiliki tanah ayahan yang subyek hukumnya adalah pura. Nah, ini memang perlu didampingi karena menghadapi investor. Kalau kita tidak paham berkaitan dengan aspek legal, bagaimana hukum pertanahan, nah ini akan menjadi persoalan. Ketika menjadi persoalan, apa yang pasti kita dirugikan karena kemampuan kompetensi tentang hal itu belum. Nah, inilah kita memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat dan juga mahasiswa dalam hal melihat problem-problem hukum yang ada di masyarakat Bali. Sementara Made Priyadarsana dalam menanggapi bedah buku tersebut bahwa pertama berkaitan dengan politik hukum pertanahan, serta peran masyarakat adat ikut berkontribusi terhadap perlindungan tanah yang ada di kawasan pariwisata. Dalam ulasan Made Priyadarsana, yakni tanah, natah, dan penanaman modal, memberikan perspektif lain dalam mengkaji secara ringkas bagaimana perkembangan politik pertanahan di era penanaman modal. Perkembangan globalisasi, digitalisasi, era 5.0, peningkatan ekonomi di banyak negara maju di satu sisi dan budaya tinggi masyarakat Indonesia, khususnya Bali, yang dipayungi agama Hindu, menjadi simbiosa yang saling menunjang dan menguntungkan perkembangan pariwisata di Bali. Perkembangan ini didukung dengan makin masifnya direct investment di Bali untuk menanamkan modalnya bagi akomodasi pariwisata, baik hotel, restoran, dan penunjang pariwisata. Nah, berkaitan dengan penguasaan dan pembangunan tanah di kawasan pariwisata yang dikembangkan oleh desa adat, yang dimiliki oleh desa adat di Bali, kan ini menjadi satu pemikiran kita bersama, karena tidak semua penanaman modal langsung itu yang tidak berdampak. Apakah dia selalu positif atau juga berdampak negatif? Apa yang kemudian kita temukan hari ini, banyak sekali orang-orang asing, tidak saja sebagai turis gitu, tapi juga banyak sekali kriminalitas yang kita dapatkan. Kemudian banyak penguasaan tanah yang dilakukan oleh orang asing menggunakan nama orang Indonesia, apa yang kita kenal dengan nominee agreement. Ini yang harus diatasi karena itu menjadi persoalan hukum. Kemudian ada yang kita kenal, kemudian ada penguasaan oleh kampung Rusia atau kampung-kampung orang asing, baik di Ubud, kemudian kita juga lihat sekarang di Canggu, di Sesen dan sebagainya, itu kan ada. Kita tidak bisa menutup mata untuk itu. Nah, ketentuan pengasuhan orang asing ini kan tidak boleh sebenarnya secara langsung dia, kecuali hak pakai dan hak sewa oleh orang asing atau oleh badan hukum asing. Nah, apakah penguasaan tanah hari ini oleh orang asing benar nggak sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria kita, baik pasal 45, 40 maupun oleh pasal 1548, bahwa orang asing hanya boleh 2. Sehingga jangan kemudian apabila dia dikembangkan oleh desa adat, tanah-tanah yang dimiliki kemudian dikerjasamakan oleh desa menjadi kawasan wisata, kan ini yang harus diproteksi, gitu. Kalau kita tidak diproteksi, maka akan banyaklah tanah-tanah kita di Bali, tanah natah oleh penanaman modal dikuasai sepenuhnya bukan oleh orang Bali. Sedangkan kawasan wisata atau pariwisata di Bali kan dikembangkan berdasarkan budaya yang dipayungi oleh agama Hindu. Bagaimana kebudayaan yang kemudian dikembangkan oleh pemilik
kawasan-kawasan itu yang tidak mempunyai kultur kebudayaan yang berpayung kepada agama Hindu. Kan ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Wisna di dalam buku beliau ya tentang konservasi dan eksploitasi terhadap tanah untuk pariwisata kan bisa agar tidak terjadi seperti itu. Jangankan konservasi, orang tanahnya sudah tidak kita miliki. Maka ditawarkan bagaimana membuat perjanjian penguasaan tanah oleh desa adat kepada penanaman modal untuk pengembangan itu. Kalau saya menambahkan ada 3 hal yang harus kita bisa lakukan upaya. Baik tanah-tanah yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, oleh pemerintah, tanah-tanah yang dimiliki oleh desa adat, kemudian tanah-tanah yang dimiliki oleh orang perorangan, orang Bali. Ini harus dilakukan kerjasama agar jangan sampai tanah-tanah natah kita beralih sepenuhnya penguasaan pada orang lain. 1, 2, 3. Sekali lagi pose Warmadewa. Dengan 3, 2, 1.